Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang keempat dan lima. Nanti akan kita lanjutkan sekaligus. Yang kemarin sebelumnya kalian sudah membicarakan tentang metode observasi ya dan objek-objek observasi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana mencatat data-data observasi yang sudah kita lakukan. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Secara umum, teknik pencatatan data observasi ini dibagi dua. Ada yang kita catat menggunakan data kualitatif dan ada yang kita catat dengan data kuantitatif. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan fokus pada pencatatan data dengan data kualitatif ya, yang nanti akan kita bahas lebih detail ya. Nah, pada pencatatan data observasi yang kualitatif ini kita menggunakan tipe naratif ya, tipe naratif. Ada 3 poin secara umum dalam pencatatan data dengan tipe naratif ini. Yang pertama adalah diary description, dan yang kedua adalah specification description, dan yang ketiga adalah anecdotal record. Ya, ketiga poin ini nanti akan kita bahas secara lebih detail. Yang lainnya nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya dengan khusus yang terkait dengan data-data pencatatan kuantitatif. Nah, tipe naratif ini yang pertama itu terkait dengan diary description atau pencatatan harian lah gampangannya gitu ya, pencatatan harian. Nah, ini berupa pengamatan atau pencatatan gitu ya, perubahan-perubahan pada perkembangan perilaku secara umum ya, secara umum, atau perilaku spesifik sesuai tujuan dari observasi itu ya. Dan pada pencatatan harian ini membutuhkan waktu yang panjang serta frekuensi kontak yang banyak. Nah, ini biasanya bisa berupa observasi natural, itu yang biasa dilakukan ya. Terus ada specimen description, ini bentuknya ya deskriptif naratif, namun ini running tag ya, running record ya, running record. Jadi merekam secara continue begitu ya, diamati terus begitu ya. Nah, atau berupa poin-poin tertentu yang diamati yang nanti akan muncul ya. Atau pengamatan yang bersifat detail dan lengkap, nah, intensif dan continue dengan pencatatan naratif sekusional terhadap episode tunggal dari perilaku dan keadaan lingkungannya. Jadi kalau kita mengamati misalkan perilaku memukul, itu munculnya itu setiap saat gitu ya, itu akan diamati ya perilaku memukul itu berapa kali terus gitu ya, dan seterusnya. Berikutnya kita akan juga membahas tentang anecdotal record. Nah, ini secara umum ini ya pencatatan model deskriptif naratif ya, tidak fokus pada satu anak atau kelompok, tidak terbatas pada kemunculan perilaku baru ya, bahkan perilaku yang bersifat spontanitas itu juga kita catat, melaporkan apapun yang terjadi. Jadi yang muncul baik itu yang bersifat spontanitas atau yang mungkin tidak kita sangka-sangka, nah semuanya itu dicatat. Nah, ini nanti akan ada pada anecdotal record ya. Tipe naratif seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini pencatatan data yang dilakukan oleh observer ya, yang apa adanya, sesuai atau sama ya dengan apa yang kita amati, kita lihat, kita dengar, kita rasa ya, dan seterusnya, dengan kejadian dan urutan kejadiannya sebagaimana yang terjadi pada situasi nyata. Jadi ya betul-betul memang apa adanya ya.
Terus yang model checklist notation ini, observer menyusun struktur observasi dengan memilih dan mendefinisikan perilaku sebelum observasi dilakukan. Sehingga ketika observasi tinggal memberi tanda cek. Jadi sudah kita menentukan bentuk-bentuk perilaku yang kita akan observasi. Misal perilaku apa istilahnya itu kayak menendang, ya, memukul, mencubit, melempar. Jadi sudah kita tentukan di awal perilaku yang menjadi objek yang akan nanti kita observasi. Ada juga rating scale, ini observer membuat interpretasi terhadap apa yang diamati dan informasi direkam sebagai refleksi dari penilaian observer, yang rating scale. Nah, pencatatan naratif ini pada intinya kita harus bisa membedakan, ya, mana yang dimaksud pencatatan data dan pencatatan interpretasi data, karena ini dua hal yang berbeda. Jangan dijadikan satu karena akan jadi ambigu, ya. Yang berikutnya, catat semua bentuk perilaku. Di semua bentuk perilaku baik verbal ataupun verbal itu kita catat, ya. Kita report, ya, yang sesuai dengan tujuan dari observasi itu sendiri. Nah, bentuk pencatatannya ya naratif atau transkrip gitu, ya, deskriptif gitu, bisa dalam bentuk penulisan yang sebagaimana orang nulis pada umumnya, tetapi itu adalah hasil dari pengamatan yang kita lakukan. Dokumentasi secara detail termasuk data yang bersifat objektif atau yang observable. Jadi harus observable, apa yang kita lihat dan dilihat orang-orang itu juga sama, ya, artinya ya memang itu perilaku yang muncul. Maupun subjektif, interpretasi saat observasi, artinya perilaku yang dimunculkan itu kita interpretasi sama dengan observer yang lain. Nah, ini ada contoh, misalkan Bobby mendekati 3 orang anak yang sedang berkelompok yang sedang mengerjakan matematika. Dia mendekatinya tetapi tidak berbicara sepatah kata pun. Nah, itu adalah data naratif dari hasil observasi kita. Kemudian diinterpretasi, ini disebut dengan data interpretasi. Dia kelihatannya tidak nyaman. Nah, ini adalah data interpretasi. Berikutnya lagi yang berupa data hasil pencatatan observasi, dia mulai mengatakan sesuatu, kemudian melihat ke bawah, ya. Nah, berikutnya itu adalah data interpretasi. Kelihatannya dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Dia kembali ke tempatnya. Salah satu dari ketiga anak tersebut melihat kepada Bobby dan melambaikan tangannya ke Bobby sambil berkata, Bobby, kamu mau gabung? Bobby tersenyum, menggelengkan kepala, dan duduk di tempatnya sendiri. Kelihatannya Bobby kecewa. Nah, itu yang warna hitam itu merupakan data interpretasi, tetapi yang warna merah itu adalah data-data pencatatan dari observasi E. Nah, catatan harian atau diary description ini sudah banyak dilakukan tokoh-tokoh terdahulu, ya. Secara mencatat banyak teori yang dihasilkan dari catatan buku harian. Contoh misalkan ahli fisiologis dari Jerman, ya, Wilhelm Preyer, ini menyusun buku mengenai teori perkembangan mental berdasarkan pada pengamatan bayinya, ya. Contoh yang lain, teori yang disampaikan oleh Darwin, ya, terkait dengan the origin of species, ya. Ini mendasarkan dari hasil catatan hariannya pada putranya yang bernama William Erasmus atau Dodi, ya, salah satu bentuk catatannya atau data dari naratif yang dia tuliskan.
Ketika berumur 2 tahun 3 bulan, ia mulai menunjukkan kemampuannya melempar buku atau tongkat, ya, dan seterusnya ya, kepada setiap orang yang mengganggunya. Dan hal ini juga terjadi pada anak laki-laki saya yang lain. Sebaliknya, saya tidak pernah melihat bakat seperti ini pada anak perempuan saya. Hal ini membuat saya berpikir bahwa kecenderungan melempar objek adalah merupakan sifat hereditaritas anak laki-laki. Nah, itu ya. Ini salah satu contoh yang berbentuk naratif. Nah, diary description ini merupakan teknik observasi yang melibatkan pencatatan perubahan-perubahan atau perkembangan baru atau perilaku baru dari subjek yang diamati, biasanya pada bayi atau anak-anak. Jadi ada semacam progres begitu ya, dari sebelumnya dan seterusnya gitu. Pencatatan dilakukan secara longitudinal yang melibatkan pencatatan yang berulang-ulang terhadap subjek yang sama dalam jangka waktu tertentu. Jadi membutuhkan waktu yang long ya, yang lama ya, untuk melakukan pencatatan model ini. Oleh karena itu, observer harus selalu dekat atau memiliki kontak yang konstan dengan subjek yang diamati. Jadi kita sebagai observer memang harus dekat dengan si objek yang kita amati itu dan memiliki perilaku yang langsung begitu ya dengan objek yang kita amati. Seperti halnya tadi Darwin itu mencontohkan dia mengamati atau mengobservasi anaknya, otomatis kan dia sangat dekat ya kontaknya. Nah, perlu kita pahami bersama prinsip-prinsip dalam diary description ini. Yang pertama adalah observer tidak harus berdiri menunggu dengan alat pencatat yang selalu sedia setiap saat untuk merekam segala perilaku subjek, tetapi cukup mengamati dengan seksama perubahan yang terjadi. Nah, memang karena waktunya sangat panjang gitu ya. Yang kedua, pencatatan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, segera setelah perilaku berlangsung. Jadi setelah perilaku itu muncul, segera langsung dicatat. Yang kedua, pada akhir hari pelaksanaan observasi dengan cara mengingat-ingat perilaku yang muncul. Ya. Jadi sehari gitu ya, nah nyatanya di akhir dari hasil amatan yang dilakukan itu pun tidak boleh. Yang penting tidak kelupaan. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk mencatat hasil eksperimen. Ya. Yang berikutnya, salah satu kritiknya adalah masalah generalisasi karena sedikitnya subjek amatan yang mampu diamati, maka sangat sulit untuk bisa mengeneralisasi hasilnya pada subjek-subjek yang lebih luas. Jadi untuk catatan harian atau diary description ini memang salah satu kelemahannya ini tidak bisa digeneralisasi pada subjek-subjek yang lain atau yang lebih luas. Nah, berikut adalah kelebihan dan keterbatasan dari diary description tadi ya. Yang pertama terkait dengan kelebihan, itu memberikan gambaran proses perubahan atau perkembangan seiring waktu secara jelas dan detail. Ya, karena memang intensitas kontaknya juga dekat, waktunya juga lama, sehingga ini cukup detail hasilnya atau datanya. Yang kedua, kelebihannya merupakan gudang data yang kaya. Ya, jadi ini otomatis karena memang butuh waktu yang lama, intensitas yang sangat sering ya, dan langsung berhubungan dengan si subjek amatan, sehingga data otomatis sangat kaya gitu ya. Nah, sekarang keterbatasan atau kelemahannya yaitu bias seleksi karena kehilangan keterwakilan sifat-sifat faktanya atau bias observasi. Ini reliabilitas pencatatan atau objektivitas interpretasi. Ya, jadi terkait dengan bias seleksi atau bias seleksi ini kehilangan keterwakilan sifat-sifat fakta ya, karena memang waktunya sangat lama dan subjek amatannya pun terbatas. Bias observasi ini yang pertama terkait dengan reliabilitas pencatatan ya, karena di situ bersifat
continue begitu ya, terus menerus dari awal sampai akhir begitu ya, sehingga seringkali tidak tahu perilaku berulang yang akan diamati dan membandingkan dengan subjek yang lain. Yang berikutnya itu objektivitas interpretasi, karena memang cenderung subjektif ya, subjeknya yang diamati juga tunggal, kita juga mengamatinya juga tunggal ya, sehingga data yang kita dapatkan ini memang cenderung subjektif. Yang ketiga, keterbatasan kasus untuk generalisasi ya. Yang keempat, waktu dan sumber data terlalu banyak ya, karena dalam rentang tertentu dan tiap hari melakukan pengamatan ya, atau bisa dikatakan secara waktu kurang efisien. Nah, ini beberapa keterbatasan dari description ya. Oke, berikutnya yaitu terkait dengan penggunaan theory description. Ini yang pertama biasa dipakai di studi kasus, digunakan untuk menyelidiki atau penyelidikan anak-anak atau asesmen anak-anak yang pada kasus anak berkebutuhan khusus ya, ini. Yang kedua biasa juga bisa digunakan pada studi etnologis, penelitian pada binatang yang tidak dapat berbicara yang hasilnya dapat diterapkan pada manusia. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini yang pertama, kita tentukan target perilaku yang akan diamati. Ya, dapat perilaku umum atau aspek khusus. Contoh misalnya perilaku terkait dengan merokok. Nah, ini kita menentukan target perilaku. Ya. Yang kedua, tentukan subjek pengamatan dan panjang pengamatan sebagai latihan selama 1 minggu. Nah, ini kita menentukan subjek pengamatan ya, siapa yang akan kita amati. Yang ketiga, siapkan jurnal atau pencatatan harian. Jadi kita harus menyiapkan peralatan ya sebagai media untuk kita lakukan pencatatan ya selama kurun waktu yang kita tentukan. Dan yang keempat, format pencatatan hasil pengamatan. Misalkan harus ada tanggal, waktu, setting, lokasi, objek observasi ya, umur ya, dan seterusnya. Terus deskripsi anak dan setting observasi dilakukan ya. Temuan perilaku beserta waktu kejadian dalam pengamatan. Temuan perilaku beserta waktu kejadian dalam pengamatan ya. Ini bisa harian, dapat dilengkapi dengan kolom catatan-catatan khusus atau keterangan ya, biar tidak lupa ya terkait dengan apa yang sudah didapat dari data itu. Kemudian rangkuman temuan selama 1 minggu. Jadi data yang kita lakukan observasi selama seminggu itu berikutnya kita rangkum ya, agar kita memiliki data yang lebih matang ya. Dan yang kelima adalah pengolahan hasil observasi atau pengamatan. Nah, ini ada beberapa poin yang bisa kita lakukan agar data itu bisa kita olah gitu ya. Yang pertama, deskripsikan secara ringkas aktivitas dan informasi yang relevan untuk memahami setting ya. Kemudian deskripsi subjek observasi dan bagaimana perilakunya. Susun pernyataan yang tepat untuk generalisasi pada populasi ya. Karakteristik yang sama, jadi hasil-hasil temuan yang memiliki karakteristik yang sama itu kita susun begitu ya. Baik mulai yang bersifat umum ya dan seterusnya dan sebagainya yang bisa sampai kita temukan dari data-data itu berdasarkan performansi subjek yang kita amati. Pilih 2 subjek lain yang mempunyai umur sama dan catat performansi mereka dengan prosedur yang sama. Deskripsi subjek 1, deskripsi subjek 2 harus jelas, kita uraikan. Identifikasi perbedaan-perbedaan yang terjadi pada subjek tersebut pada aktivitas yang sama. Nah, ini harus kita lakukan identifikasi apa saja perbedaan-perbedaan yang ada ya pada subjek yang kita observasi ya, yang sudah kita lakukan pengamatan itu. Yang berikutnya, identifikasi persamaan-persamaan yang muncul
Ya, jadi apa sih hasil observasi yang sudah kita lakukan itu, yang sama itu apa saja? Nah, itu kita identifikasi begitu ya, kita cermati. Apa generalisasi yang akan dibuat setelah mengamati kedua anak tersebut? Jadi kalau misalkan dua objek amatan, ya apa yang sama ya yang bisa kita generalisasikan, ya itu. Oke, itu ya terkait dengan dari description. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke dosen pengampu masing-masing ya, baik melalui chat WA atau melalui LMS atau Elmu ya, e-learning ya, atau melalui media yang lain. Yang penting adik-adik mahasiswa bisa memahami terkait dengan materi yang sudah kita dapatkan itu. Oke, pada berikutnya kita akan bahas pencatatan data terkait dengan mencatat data dengan anecdotal record, ya, anecdotal record. Nah, pencatatan data ini juga menggunakan pencatatan data naratif, ya, karena ini masuk dalam tipe naratif. Observer mencatat hal-hal penting saja, jadi poin-poin penting saja yang dicatat. Berbeda dengan theory description tadi ya. Kalau dari description tadi itu lebih banyak mencatat perkembangan mulai dari awal sampai akhir begitu ya, sehingga datanya banyak. Yang berikutnya bisa digunakan untuk mendeskripsikan pada perilaku yang tidak terduga. Jadi perilaku yang muncul secara spontanitas, secara tiba-tiba, itu bisa juga kita list gitu ya. Pencatatan dilakukan sesegera mungkin pada perilaku yang khusus atau yang istimewa. Ya, jadi harus segera dicatat. Nanti kalau nggak segera dicatat, keburu lupa, gitu ya. Berikutnya, observer harus mencatat secara teliti apa dan bagaimana kejadiannya, ya, bukan berdasarkan pendapatnya. Jadi ini kita harus bisa membedakan ya. Jangan yang kita catat itu adalah asumsi kita atau persepsi kita, tapi harus kita catat berdasarkan faktanya atau kejadiannya itu bagaimana. Ya. Berikutnya bisa digunakan untuk mencatatkan perilaku pada kelompok subjek. Jadi selain pada individu, pada kelompok juga bisa. Ya. Anecdotal record ini juga melaporkan apapun yang terjadi, dan penting bagi pengamat kapan saja perilaku terjadi pada orang yang berbeda dan waktu yang berbeda. Jadi kita juga bisa mencatat apapun yang terjadi dan penting ya bagi kita sebagai observer ya, kapan perilaku itu muncul dan pada orang yang berbeda dan waktu yang berbeda. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Yang berikutnya tidak membutuhkan spesifikasi waktu tertentu. Jadi tidak harus waktu-waktu tertentu ya. Dan memang anecdotal record ini kecenderungan memiliki waktu yang lama, ya, lama. Nah, beberapa sifat ataupun variasi dalam menentukan pencatatan dalam anecdotal record ini. Nah, yang pertama bersifat tematik. Jadi kita sudah menentukan tema-tema tertentu begitu ya, dari apa yang harus kita observasi. Contoh misalkan kita menentukan tema perilaku imitasi anak pada orang dewasa. Nah, ini tema sudah kita tentukan. Atau menentukan tema yang lain, perilaku merokok pada remaja misalkan. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh yang mungkin nanti kalian bisa gali. Yang kedua, bersifat interval. Ya, interval. Nah, ini terkait dengan periode waktu tertentu. Ya. Tidak hanya fokus pada tema tertentu, tapi akan melakukan pencatatan terhadap perilaku yang muncul pada waktu tertentu. Jadi sudah kita tentukan waktunya ketika kita mau mengobservasi objek yang kita observasi itu. Ya. Dan yang ketiga, pencatatan akumulasi. Ini terjadi perilaku tertentu untuk dianalisis. Jadi dari akumulasi keseluruhan ya, itu apa yang terjadi, perilakunya seperti apa. Nah, itu kita catat dan dianalisis ya.
Nah, kelebihan dan keterbatasan atau kelemahan dari anecdotal record ini, yang pertama kelebihannya ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih tepat dari tingkah laku yang ditunjukkan oleh individu itu. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang sebab-sebab dari suatu tingkah laku individu yang bersangkutan. Dan yang berikutnya, mengetahui tingkah laku yang tidak biasa, ya, sehingga dapat jadi pertimbangan dalam tindak lanjut. Sedangkan kelemahan waktu yang dibutuhkan ini terlalu lama memang, ya. Terpengaruh dengan pengetahuan dan kekurangan klien. Nah, fokus ke kekurangan saja. Jadi kadang itu fokusnya pada kekurangan si objek amatan kita, tetapi kelebihannya kadang seringkali observer itu tidak memahami itu. Ya. Tingkah laku yang diamati harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan tingkah lakunya. Jadi kita melihat perilakunya itu menjadi sesuatu yang memang itu adalah bagian dari keseluruhan yang dimunculkan dari perilakunya subjek yang kita amati itu. Nah, resiko pencatatan tidak mewakili perilaku yang sesungguhnya. Ini juga menjadi salah satu kelemahan dari teknik ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh yang terkait dengan pencatatan anecdotal record yang berupa imitasi tadi itu, misalkan sudah kita tentukan ya temanya ya atau tematik tadi itu perilaku imitasi pada anak. Nah, ini contohnya misalkan Adi berusia 4 tahun sedang melihat ayahnya memasang dasi, memakai sepatu, mengecup pipi Adi, dan berangkat kerja. Setelah ayahnya berangkat kerja, Adi mengambil sepatunya, kemudian menyemir, memakai sepatu, memasang tali di leher, dan mengecup pipi ibunya sambil mengatakan, "Ma, adik berangkat dulu, mama mau dibelikan apa?" Nah, ini contoh pencatatan yang juga menggunakan anecdotal record. Nah, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Nah, di sini ada guidance ya atau panduan ya untuk menuliskan anecdotal record. Yang pertama, tuliskan secara berurutan anekdot yang muncul sesegera mungkin setelah terjadi. Ya, jadi perilaku yang muncul yang menjadi amatan dari observer itu segera dicatat. Ya. Yang berikutnya, identifikasi aktivitas utama dan perkataan dari subjek. Jadi harus tahu ya perilaku utama atau aktivitas utamanya itu apa, ya, dan perkataan dari subjek itu seperti apa. Nah, ini dicatat. Sertakan pernyataan tentang setting, waktu, dan aktivitas utama. Jadi kita harus menuliskan juga terkait dengan kejadiannya. Contoh misalkan ketika sebuah mobil sedang melewati bla 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 bla. Nah, ini, ya. Berikutnya, deskripsikan tindakan atau verbalisasi tokoh utama. Jadi kita gambarkan ya bagaimana perilaku atau ucapan dari objek yang kita observasi dan respon atau reaksi dari orang lain dari situasi itu. Ya. Nah, berikutnya, jika mungkin catat dengan tepat kata-kata yang muncul pada percakapan. Jadi memang sebisa mungkin kita juga mendengarkan dari apa yang disampaikan, sehingga kita bisa mencatat perkataan apa saja yang disampaikan. Ya. Berikutnya, deskripsikan sesuai seperti urutan kejadian pada satu episode kejadian. Ini kita tuliskan secara deskriptif gitu ya, bagaimana urutan kejadiannya. Kemudian ada 3 level tindakan yang harus dicatat. Ada molar behavior, ada subordinate molar unit, dan ada molecular unit. Ya, nah ini ada beberapa contoh, misalkan ya yang molar behavior ini deskripsi perilaku atau aktivitas utama. Ya. Ellen dan Molan bermain puzzle di meja. Jadi aktivitas utamanya Ellen dan Molan ini sedang bermain puzzle di meja. Ya, ini kan secara keseluruhan ya, secara utama ya aktivitasnya. Kemudian dilanjutkan subordinat dari molar unit, deskripsi unit perilaku atau aktivitas yang lebih kecil. Ya. Ellen bermain puzzle
rumah sakit 3 kali, sedangkan molen setelah selesai satu puzzle beralih ke puzzle bentuk lain. Nah, ini lebih detail begitu ya daripada aktivitas utama tadi. Kemudian molecular unit atau deskripsi bagaimana perilaku atau aktivitas utama dilakukan, ya. Gambaran kualitatifnya dari anekdotnya. Misalkan Ellen meletakkan dengan hati-hati sambil bersenandung lirih, kadang berjalan mondar-mandir. Nah, ini ya, 3 level ini paling enggak nanti menjadi catatan dalam anecdotal report, ya. Dan harus objektif, akurat, serta lengkap, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya model pencatatan anecdotal report, ya. Ada yang model seperti ini ya. Jadi ada baris keberapa atau paragraf keberapa atau tulisan keberapa ya, ada uraian ya dari hasil observasi kita, atau kita juga bisa menyimpulkan ya dari hasil pengamatan kita itu kesimpulan sementara kita apa atau hipotesisnya apa gitu ya. Nah, ini ada juga model seperti ini ya. Baris ke ya, uraian ya. Jaya sedang gembira main dengan baloknya. Harry datang melewati dengan buru-buru atau serabutan. Ya, dicatat terus kesimpulannya apa. Ya, ini kita maknai dari hasil amatan kita. Ya. Yang berikutnya, sebenarnya banyak variasi ya format metode pencatatan anecdotal record, tergantung dengan situasi, kondisi ya, bahkan tergantung dengan tujuan amatan kita ya. Jadi sangat banyak model variasinya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh ya sebagai variasi dari metode pencatatan anecdotal record. Meskipun nanti kalian bisa memformulasi sendiri ya dengan format-format yang lain gitu. Nah, ada contoh model seperti ini ya, ada yang dibuat antecedent event ya, behavior, ada konsekuensi. Contoh misalkan antecedent eventnya ya, stimulus untuk sebuah kegiatan ya, behavior atau responnya reaksi siswa ya, konsekuensinya reaksi guru. Nah, ini di bawahnya itu ada hasil amatan atau observasi dari observer ya. Guru melemparkan pertanyaan, siapa nama presiden pertama negara Republik Indonesia ya. Kemudian Lana yang menjadi objek observasi kita itu mengangkat tangannya dan berteriak, aku tahu siapanya, hei Bu Guru, panggil saya Bu ya. Beberapa siswa lainnya tertawa sekian. Salah satu siswa meminta Lana untuk ya, reaksi guru seperti apa? Bu Guru memanggil Lana, berkata, oke Lana, kamu terlihat semangat sekali, dan seterusnya ya. Ada juga model pencatatan yang seperti ini ya. Nah, ini bisa dibaca ya, adik-adik mahasiswa ya. Misalkan di situ tingkah laku yang diobservasi terkait dengan gerak motorik kasar ya. Ada beberapa properti yang dibutuhkan, ada balok, kardus, dan seterusnya. Awal ya, Vira dibawa ke daerah balok besar oleh ibunya ya. Nah, observasi, Mama Vira mengizinkan Vira beristirahat selama 5 menit, lalu Mama Vira melemparkan balok, nah, dan seterusnya. Saya kira bisa dibaca sendiri, ini beberapa variasi yang bisa kita gunakan. Berikutnya juga bisa kita model seperti ini ya. Ada anak, terapis, ada settingnya sesi pengajaran pidato individu selama 5 menit misalkan ya. Pengamatnya siapa? Misalkan Randy ya. Nah, ini perilaku yang memadai ya, atau perilaku yang sesuai ya, atau perilaku yang muncul misalkan. Perilaku yang tidak memadai atau kurang sesuai atau tidak muncul. Nah, ini ada diperkuat ya, mengulang 3 kalimat dengan benar ya, dan seterusnya itu diabaikan, ada hukuman. Nah, ini beberapa variasi. Kita juga boleh menambahkan ada komentar umum ya, itu juga boleh ya. Nah, berikutnya juga ada yang model seperti ini ya. Kita sudah menentukan tujuannya apa ya, nama subjeknya dan seterusnya ya, sampai pada aspek-aspek yang ingin kita lihat dari observasi kita itu apa saja. Misalkan agresi fisik
apa? Memukul, mendorong. Agresi verbal apa? Membantah, memaki dan seterusnya. Ya, agresi mainan, merebut mainan dan seterusnya. Nah, tinggal tentunya kita melakukan pengamatan. Nah, jika perlu ya diberikan keterangan kalau memang sewaktu-waktu tidak ada di sini, begitu ya, bisa ditambahkan. Nah, yang berikutnya ini juga bisa kita lakukan. Kita juga menentukan aspek-aspek apa saja, indikator perilakunya apa saja, begitu ya. Data yang relevan untuk dicatat apa saja, ya. Terus maknanya apa atau interpretasinya apa. Nah, ini juga bisa. Dan banyak lagi variasi lainnya yang bisa kita buat agar kita memperkaya model pencatatan dengan anecdotal record, ya. Oke, demikian. Terima kasih dan dipersilakan bertanya jika ada yang kurang jelas. Nanti bisa langsung ke dosen pengampunya masing-masing. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.